Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mau membuat video khusus terkait dengan beberapa unek-unek aku yang sudah lama terpendam, tapi kayaknya perlu speak up deh. Kayak kalian pernah nggak sih, atau bahkan mungkin sering ya, di FYP kalian, di Reels, Instagram, di TikTok, di short YouTube mungkin, konten-konten galau, kenapa kebanyakan yang membuat itu perempuan? Ya memang populasi perempuan dengan laki-laki lebih banyak perempuan. Dan barangkali aku tidak melakukan riset apapun, mencari perempuan solihah insya Allah lebih mudah dibandingkan dengan mencari laki-laki yang solih. Nggak tahu sih, dari perbandingan perempuan dan laki-lakinya aja udah ada ya perbedaan yang cukup signifikan, apalagi ditambah lagi kriteria solih dan solihah gitu ya. Belum lagi muslih dan muslihah, Masya Allah itu ya sudah lebih advance lagi. Tapi dari situ aku berefleksi bahwa bisa jadi banyaknya perempuan akhwat yang belum menikah saat ini memang benar prediksi Ustadz Salim Afilah ya waktu itu. Aku pernah lihat di salah satu postingan beliau, bisa jadi karena akhwatnya yang sungkan untuk maju atau ikhwannya yang terlalu banyak ragu. Karena salah satu ujian ya, aku tidak sepenuhnya akan ngomong itu godaan, tapi kita sebut saja itu ujian ya. Ujiannya seorang perempuan saat ini adalah di masa penantian untuk tetap stay cool, menunggu, atau maju, tapi sudah tahu risikonya seperti apa gitu. Karena perempuan maju untuk menerima jawabannya itu lebih butuh mental yang kuat ya teman-teman. Beda dengan laki-laki. Ketika laki-laki maju, ditolak maupun diterima, ya mungkin akan ada masanya, ada fasenya galau, tapi akan mudah lagi mencari yang lain karena ya tadi kita kembali kepada statement yang pertama, populasi perempuan dan laki-laki sudah lebih banyak perempuan, dan insya Allah ya, insya Allah lebih banyak lagi perempuan yang solihah gitu daripada seorang perempuan yang harus mencari laki-laki yang solih. Ya Allah, ya semoga Allah berikan banyak-banyak ikhwan solih di sekitar kita ya, supaya tidak ada lagi permasalahan CV ahwat mengendap karena ya memang tidak ada ikhwan yang siap maju gitu. Pun ikhwan yang sudah merasa siap, oh bukan, ikhwan yang solih, itu merasa nggak siap-siap. Atau bisa jadi siap tapi sudah punya tujuan atau ahwat yang dituju. Masya Allah ya, dilema sekali. Sungguh dilematis. Karena memang rata-rata, nggak rata-rata sih, sotoy aja. Kebetulan beberapa proses pernikahan di sekitar aku, ya memang ikhwannya dulu yang maju. Ya memang ikhwannya sudah ngin, bukan ngincer ya, apa sih bahasa enaknya? Ya sudah mempunyai tujuan, oh ini nih, coba dulu kita usahakan ahwat ini gitu. Jadi kembali lagi, kita entah kita bisa menyebut fitrah atau enggak, perempuan itu menunggu, menanti, memantaskan diri, dan laki-laki menjemput dengan menyegerakan kebaikan tersebut. Karena kalau sudah siap ya, dalam tanda kutip kalau sudah siap, pernikahan adalah suatu kebaikan yang perlu disegerakan, tidak untuk ditunda-tunda. Sedangkan kalau belum siap, baru tidak untuk terburu-buru seperti itu. Jadi aku tidak menyarankan juga untuk buru-buru kepada siapapun, tapi juga tidak menyarankan untuk menunda jika memang merasa sudah siap. Gitu. Dan entahlah, aku juga tidak tahu karena aku juga belum menikah, tapi kadar kesiapan itu barangkali memang tidak bisa diukur dengan taraf ukur manusia gitu. Menurut kita bisa jadi belum siap. Banyak teman-teman aku yang kalau ditanya kapan ngerasa siapnya, yang nggak tahu, Allah mudahin aja jalannya gitu. Gimana caranya kita mau melangkah kalau misal kita aja nggak punya niatan gitu. Jadi mungkin ya teman-teman, ketika merasa sudah ada suatu sinyal atau sebuah petunjuk yang Allah berikan, maka bersegeralah gitu. Jangan sampai
tanda-tanda yang Allah beri tuh ya nggak sampai expired sih. Cuma ya mau nunggu sampai kapan lagi gitu. Nunggu apa lagi. Begitu. Aku tidak mengkode siapapun dan tidak sedang membantu siapapun di sini. Lebih tepatnya, aku juga tidak tahu siapa yang akan menonton ini, entah Ikhwan, entah Ahwat, perempuan, laki-laki, aku tidak tahu, tapi harapannya menjadi catatan kepada kita, kepada perempuan, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang sudah melalui fase ini dan lulus maupun yang sedang struggling, yang masih berusaha atau bahkan ada yang sudah pasrah, lebih ke ya udah nanti kalau udah jalannya pasti Allah kasih gitu. Jadi kita nggak sendirian, namanya juga kita ya. Dan kepada para laki-laki, kepada ikhwan dimanapun berada, mohon untuk kesadaran dirinya, mempersiapkan diri. Waktu main-main itu perlu, karena takutnya kalau memang belum terpuaskan ketika nanti berumah tangga, kayak ada sesuatu yang enggak nih gue belum beres, gue masih butuh main-main. Main-main tetap, maksudnya bermain ya dengan teman, berkumpul sama teman-teman gengnya itu ya why not gitu. Tapi bukan berarti jadi nomor satu main, nomor dua keluarga. Naudzubillah ya jangan sampai kayak gitu. Makanya memang selesai dengan diri sendiri itu adalah kunci sih, betul. Jadi berdoa agar kita disiapkan baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki agar disiapkan menurut penilaian Allah. Jadi ketika kita dipertemukan sama Allah, memang kita sudah siap. Apapun keadaannya, yaitu menurut Allah kamu udah siap. Maka tetap banyak-banyak berdoa dalam masa penantian ini, dalam masa pencarian, dalam masa pemantapan pun nanti selama prosesnya kita selalu butuh Allah. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf jika merasa tergurui, mengurui. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau sotoy. Please, ajarin aku.